Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina bi ni'matil iman wal islam. Usalli wa usalli wa barik 'ala sayyidina Muhammadin wa 'ala alihi wa ashabihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallahul malikul mubin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh shadiqul wa'dil amin, amma ba'du. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pertama-tama dan yang paling utama kami haturkan terima kasih kepada pengurus masjid Bapak TKM yang telah mengizinkan kami untuk bersosialisasi kepada para jemaah sekalian. Kami juga haturkan terima kasih kepada para jemaah yang telah berkenan mendengarkan sosialisasi singkat dari kami. Mudah-mudahan dengan sosialisasi ini menambah timbangan kebaikan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, perkenalkan kami dari BWA atau Badan Wakaf Al-Qur'an. BWA adalah merupakan lembaga filantropi Islam yang telah mendapatkan rekomendasi dari Majelis Ulama Indonesia untuk mendistribusikan Al-Quran dan melakukan pembinaan ke daerah-daerah yang rawan akidah, rawan pendidikan, serta rawan kemurtadan di pelosok Indonesia. Indonesia sendiri ada sekitar 60% populasi masyarakat muslim di Indonesia yang belum bisa membaca Al-Quran, dan hanya kisaran 40% yang mempunyai Al-Quran, terutama di daerah pelosok-pelosok. Maka oleh karena itu kami dari BWA mewakili dari Majelis Ulama Indonesia berencana untuk membuka program wakaf Al-Quran dan pembinaan. Dan pada hari ini kita sedang ada program wakaf Al-Quran dan pembinaan di daerah Sulawesi Utara, di mana saudara-saudara muslim kita, tepatnya di daerah pelosok, di daerah Dusun Saringhe dan juga Kota Momagu, ya, di mana saudara-saudara muslim kita saat ini sedang membutuhkan Al-Quran. Pada tahun 2023 silam kami telah melakukan survei ke daerah tersebut, di mana kita melihat bahkan ada beberapa masjid di dalamnya tidak ada Al-Quran sama sekali. Al-Quran yang mereka pakai itu setiap harinya adalah Al-Quran yang sudah rusak, Al-Quran yang usang. Dan ternyata beberapa pesantren yang ada di sana itu setiap harinya membaca Al-Quran itu dengan Al-Quran yang tidak layak pakai. Dan mayoritas para santri yang menghafalkan Al-Quran di daerah Kota Momagu, pesantren Al-Husna di sana, itu Al-Qurannya ya ini adalah Al-Quran wakaf dan sudah rusak.
Maka oleh karena itu melanjutkan program dari sebelumnya, karena kita sudah sekitar beberapa kali sosialisasi di Masjid Al-Aqsa PTN, kita kembali mengajak kepada para jamaah sekalian untuk berwakaf Al-Quran sesuai dengan sabda Rasulullah SAW bersabda, ahabbu amalu ilallah awdahuha wa inqal. Amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala yakni adalah amal yang kontinu, amalan yang berkelanjutan, wa inqal, meski itu adalah sedikit. Maka dari itu kami dari Badan Wakaf Al-Quran, meskipun ini Bapak sudah berwakaf ke Badan Wakaf Al-Quran, namun masih banyak saudara muslim kita yang saat ini masih kekurangan Al-Quran yang perlu kita bantu untuk kemudian kita mewakafkan Al-Quran di jalan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada nominal berapapun, insya Allah kami terima wakaf terbaik daripada jemaah sekalian. Namun kalau ingin berwakaf satu paket Al-Quran, kita patok Rp150.000, ini sudah termasuk biaya pembinaan, percetakan, ongkos kirim, dan operasional. Dan untuk contoh Al-Quran, contohnya seperti ini. Nanti kalau misalkan Bapak berwakaf, maka akan kami tulis nama Bapak masing-masing. Al-Quran Bapak bisa dibaca, insya Allah akan dibaca, akan dipelajari, juga Al-Quran Bapak akan diamalkan oleh saudara-saudara kita yang ada di sana. Dan ini adalah amalan jariah, amalan yang tidak akan terputus meskipun kita telah meninggal dunia. Insya Allah Al-Quran Bapak sendiri ini juga bisa diatasnamakan almarhum orang tua Bapak atau siapapun, diniatkan oleh Bapak sekalian untuk dialirkan pahalanya kepada mereka. Terakhir, jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kenapa kita harus berwakaf? Karena ini adalah merupakan salah satu amalan cerdas di umur kita yang terbatas. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza matal insan inqata 'amaluhu illa bi sadaqatin jariyah aw ilmin yantafa'u bih aw waladin shalihin yad'u. Ketika manusia meninggal dunia, maka terputuslah semua amalnya kecuali 3 perkara. Yang pertama adalah sedekah jariah, yang kedua adalah ilmu yang bermanfaat, dan yang ketiga adalah doa anak-anak yang saleh. Maka para ulama menafsirkan sedekah yang paling utamanya adalah wakaf. Baik itu wakaf masjid, wakaf tanah, dan ini adalah wakaf Al-Quran, di mana satu huruf yang dibacakannya itu bernilai 10 kebaikan, dan pahala tersebut akan mengalir kepada kita meskipun kita telah meninggal dunia. Man qasadna min shadaqatil mal, tidak akan berkurang sedikit pun harta yang disedekahkan, bal yazdad, tapi akan terus bertambah dan bertambah. Demikian para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sosialisasi dapat kami sampaikan untuk program kami yang kedua, yakni adalah program pembangunan air bersih. Untuk program tersebut tidak ada nominal berapapun, 2.000, 3.000, insyaallah kami menerima wakaf terbaik dari para jamaah sekalian. Insyaallah kami standby di sini sampai asyar dan hanya hari ini saja. Dan baik untuk teknisnya diakadkan langsung ke rekan kami yang ada di gerai di teras masjid sebelah kiri masjid, ya, diakadkan langsung. Dan Bapak bisa berwakaf melalui rekening yang telah kami sediakan di dalam brosur. Namun dimohon ada akad, jadi bukti transfernya difotokan atau di-screenshotkan, dikirim ke nomor WA atas nama Kang Yono. Karena salah satu rukun wakaf yakni harus adanya akad. Barangkali itu yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ada guna dan manfaatnya. Kami dari BWA Badan Wakaf Al-Quran sekali lagi mengucapkan jazakumullahu khairan katsir. Barakallahu li wa lakum billahi sabilil haqq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Di sini. Nah. Ini dua ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alas shalah.
Allahu Akbar, Allahu Akbar. الله أكبر الله. La ilaha illallah. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ونبيك محمد وعلى آله وأصحابه ومن دعا بدعوته واستنى بسنته وجاهد جهاده إلى يوم الدين. أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. قال الله تعالى في القرآن الكريم وهو أصدق القائلين: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال أيضا: وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما رواه البخاري ومسلم: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. صدق الله العظيم وصدق رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين walhamdulillahi rabbil alamin. Hadirin sidang Jumat yang sama-sama mengharapkan rahmat dan ridha Allah Subhanahu wa taala. Puji yang sejati dan puja yang sempurna hanyalah milik Allah. Kita adalah makhluk yang lemah, tidak berdaya. Tanpa pertolongan dan bantuan Allah, kita tidak bisa melakukan apapun. Bahkan untuk melangkahkan kaki kita ke dalam masjid ini pun tanpa bantuan dan pertolongan Allah kita tidak akan pernah mampu. Oleh karena itu senantiasa kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan nikmat yang demikian besar kepada kita semua, kepada keluarga kita, masyarakat kita dan juga bangsa kita. Terutama nikmat iman dan Islam. Nikmat kita masih bisa melaksanakan ibadah kepada Allah, melakukan berbagai macam amal soleh dalam kehidupan ini. Salawat dan salam senantiasa tercurah kepada baginda Rasulullah SAW, kepada keluarganya, sahabatnya dan juga para pengikutnya sampai akhir zaman. Hadirin sidang Jumat yang berbahagia, bekal yang terbaik yang Allah titipkan dan sampaikan di dalam Al-Quran kepada kita semua. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Berbekallah karena sesungguhnya bekal yang paling baik yang kalian bawa menghadap Allah adalah takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga di dalam Al-Quran Allah berulang kali mengingatkan kita dengan pesan takwa. Dan khususnya setiap hari Jumat kita terus diingatkan oleh khatib agar terus meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena takwa inilah hadramakumullah
bekal sebaik-baiknya yang akan kita bawa menghadap Allah Subhanahu wa taala. Seorang ulama, Imam Syafi'i rahimahullah, pernah menyebutkan di dalam sebuah syair yang sangat indah, tazawwad minat taqwa fa innaka la tadri idza janna lailun hal ta'ishu ilal fajri. Berbekallah dengan ketakwaan, karena sesungguhnya kalian tidak akan pernah tahu apabila malam menjelang, apakah kalian dijamin bisa hidup sampai esok hari. Wa kam min sahihin mata min ghairi illati wa kam min saqimin 'asha 'inan min ad-dahri. Betapa banyaknya orang yang sehat, yang bugar, ternyata dia meninggal dunia tiba-tiba tanpa sebab apapun, tanpa didahului oleh penyakit apapun. Dan kita saksikan dari makumullah, banyak saudara-saudara kita, banyak manusia dalam keadaan bugar, sehat walafiat, tiba-tiba meninggal dunia. Bahkan mungkin di antara keluarga kita, saudara kita. Wa kam min saqimin 'asha hinan minad dahri. Dan betapa banyaknya orang yang sakit, yang bahkan divonis oleh dokter tidak akan sembuh, bahkan yang sudah sekarat, yang sudah terbaring di ranjang demikian lama, 'asha hinan minad dahri, tapi masih diberikan kehidupan yang panjang. Dan juga kita saksikan banyak saudara-saudara kita, banyak manusia yang sudah terbujur, yang sudah terbujur di ranjang begitu lama, sakit, tapi Allah belum memberikan izin kepadanya untuk kembali, untuk menemui ajalnya. Wa kam min fatan asbaha wa amsa dhahikan wa qad dusijat akfanuhu wa huwa la yadri. Dan betapa banyaknya hadirin rahimakumullah para pemuda, anak-anak, orang muda yang pada waktu pagi, pada waktu sepetang hari, dhahikan, masih tertawa, masih bersenda gurau, masih bergembira, tapi apa yang terjadi? Wa qad dusijat akfanuhu wa huwa la yadri. Padahal kain kafannya sudah disediakan, sudah dirajut. Boleh jadi hadirin rahimakumullah, kita yang hadir di sini, yang masih diberikan usia, kesempatan oleh Allah, kesehatan, boleh jadi ternyata kain kafan kita sudah menunggu kita. Mungkin ketika kita keluar dari masjid ini, atau besok, lusa, bulan depan, atau mungkin tahun depan, giliran kita yang dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, maka berbekalah dengan ketakwaan, karena itulah bekal yang paling baik. Takwa menurut para ulama yaitu imtisalu awamirillah wajtinabu nawahi, melaksanakan perintah Allah dan juga meninggalkan larangan Allah Subhanahu wa taala. Suatu saat Khalifah Umar bin Khattab pernah bertanya kepada sahabat Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhuma. Beliau bertanya kepada beliau, "Wahai Ka'ab, ma huwa taqwa?" Apa itu takwa? Maka kemudian dijawab oleh Ubay bin Ka'ab, takwa itu adalah ketika engkau berada di suatu tempat yang cahayanya remang-remang, tidak jelas, engkau melalui jalan tersebut, di mana jalan itu banyak onak dan durinya. Lalu Ubay bin Ka'ab bertanya kepada Umar bin Khattab, "Wahai Umar, wahai Khalifah Amirul Mukminin, kira-kira apa yang kau lakukan ketika engkau berada di tempat tersebut, berjalan di tempat tersebut?" Maka beliau mengatakan, "Aku berhati-hati, aku waspada, karena khawatir kaki itu akan tertusuk duri atau terkena batu dan lain sebagainya." Maka kemudian Ubay bin Ka'ab mengatakan, itulah at-taqwa, itulah takwa. Kita hati-hati hadirin rahimakumullah, kita waspada dalam kehidupan ini. Jangan kita terjatuh
tertusuk duri, kita terjatuh dalam maksiat, dalam dosa kepada Allah Subhanahu wa taala, sekecil apapun dosa itu, maka ada sebuah syair juga yang disampaikan oleh seorang ulama yang bernama Ibnul Mu'taz Al-Abasi. Beliau pernah mengatakan, khaliz dzunuba saghiraha wa kabiraha zakatuka. Jauhkan, tinggalkan dosa kecil, apalagi dosa besar. Zakatuka, itulah ketakwaan, kata beliau. Wasnaka mashin fawqa ardi syauqi yahzaru ma yara. Lakukanlah, ikutilah sebagaimana orang yang berjalan di atas sebuah dataran, di atas sebuah jalan yang berduri, yang banyak rintangannya. Yahzaru mayar, pasti dia hati-hati, dia waspada hadir makmullah. Apa yang dia lihat, itulah takwa. La tahqirana saghiratan innal jibala minal hasa. Jangan pernah kita meremehkan dosa yang kecil hadir makmullah. Innal jibala minal hasa, karena sesungguhnya gunung yang tinggi, bukit yang tinggi itu berasal dari batu-batuan, butiran pasir yang kecil. Ketika butiran pasir ini bertumpuk sedikit demi sedikit, maka dia akan berubah menjadi bukit, berubah menjadi gunung. Demikian pula ketika kita menumpuk dosa, kesalahan, maksiat kepada Allah sedikit demi sedikit, terus menerus, maka akan berubah menjadi dosa besar. Sehingga Imam Ghazali pernah mengatakan, tasiru saghiratun kabiratan bi asbab. Dosa kecil itu akan berubah menjadi dosa besar bi asbab, dengan sebab-sebab. Di antaranya yang pertama adalah al-istighfaf. Ketika kita sering meremehkan, ini mah dosa kecil, nanti juga dimaafkan, diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita lupa kemudian beristighfar, memohon ampun kepada Allah. Yang kedua yaitu al-israr. Kita berniat untuk melakukannya berulang kali, berazam untuk melakukannya lagi, maka akibatnya dosa yang kecil yang kita lakukan akan berubah menjadi dosa yang besar. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, salah satu bentuk ibadah yang disyariatkan di dalam agama Islam dalam rangka kita mencapai menuju takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu as-saum, as-siyam, puasa pada bulan suci Ramadan. Sehingga Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 183, ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang yang beriman, telah diwajibkan kepada kalian saum, berpuasa sebagaimana telah diwajibkan kepada orang-orang terdahulu, la'allakum tattaqun, agar kalian menjadi orang-orang yang bertakwa. Alhamdulillah, hadirmakumullah, kita masih diberikan usia, masih diberikan kesehatan, kesempatan, sehingga bisa merasakan nikmat hidup pada saat ini di akhir bulan Sya'ban tahun 1445 Hijriah. Insya Allah beberapa saat lagi, beberapa hari lagi, kalau tidak hari Senin atau hari Selasa, mungkin nanti kita melihat dari keputusan pemerintah Indonesia. Tapi ada juga saudara kita yang sudah menetapkan yang akan melakukan saum pada hari Senin, dan kita hormati keputusan yang mereka lakukan. Kita akan menyambut bulan yang demikian mulia, yang tentu saja banyak sekali kebaikan, keberkahan yang Allah berikan di dalamnya. Bahkan kata para ulama, kalau Allah tidak memberikan saum yang di dalamnya ada Lailatul Qadar, mungkin nanti di yaumil qiyamah kita tidak bisa bersaing dengan umat-umat terdahulu. Karena usia yang diberikan Allah kepada kita, kepada umat Nabi Muhammad SAW, tidak seberapa, tidak sebagaimana usia yang diberikan kepada
umat-umat terdahulu. Dalam sebuah hadis sahih dikatakan, Rasul pernah bersabda, "A'maru ummati ma baina sittina wa sab'in ila qalilan minhum man yujawizu zalik." Umur umatku itu hanya antara 60 sampai 80 tahun, 60 sampai 70 tahun saja. Kecuali sedikit segelintir orang, kata beliau, yang diberikan lebih dari itu. Jadi usia yang diberikan Allah kepada kita semua umat Rasulullah itu antara 60 sampai 70 tahun. Hadirin, kalau di antara bapak-bapak, saudara-saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, diberikan umur lebih daripada 70 tahun, berarti Allah telah memberikan bonus kepada kita. Syukurilah dan jagalah usia kita untuk melakukan amalan-amalan yang terbaik, amalan soleh. Tapi itulah hadirmakumullah. Oleh karena itu Allah wajibkan kepada kita, Allah hadirkan kepada kita saum Ramadan yang di dalamnya ada Lailatul Qadar, khairum min alfi syahr. Maka kata Rasulullah, man hurima khairaha faqad hurim. Barang siapa yang dihalangi, diharamkan untuk mendapatkan kebaikan pada bulan suci Ramadan yang di dalamnya ada Lailatul Qadar, maka sesungguhnya dia sudah dihalangi dan diharamkan untuk mendapatkan kebaikan. Kapan lagi hadirmakumullah kita bisa mendapatkan kebaikan yang besar, mendapatkan pahala yang demikian besar berlimpah dari Allah, kecuali pada bulan suci Ramadan. Karena di dalamnya lah banyak sekali ibadah, dan di dalamnya lah Allah lipat gandakan pahala yang akan kita dapatkan. Sehingga dalam sebuah hadis yang lain yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim juga, Rasul pernah bersabda, kullu amal ibni adam lahu illa siyam fa innahu li wa ana ajzi bihi. Seluruh amal kebaikan, amalan seorang anak Adam itu kepunyaannya, itu miliknya. Illa siyam, kecuali saum hadirmakumullah. Allah mengatakan dalam hadis qudsi, fa innahu li wa ana adzibi. Karena sesungguhnya saum itu kepunyaanku, milikku, dan aku yang akan membalasnya, dan aku yang akan mengganjarnya. Al hasanatu bi asyri amsalihha ila sab'i mi'ati dhi'fin, kata Rasulullah. Setiap kebaikan, setiap amalan itu bernilai 10 kebaikan, dan bahkan ada yang sampai 700 kali kebaikan. Artinya begini, ketika kita melakukan amal soleh atau suatu ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka akan diganjar 10 kali, dan bahkan sampai 700 kali. Itulah amalan yang akan kita lakukan. Tergantung tentu saja kualitas yang kita lakukan, tergantung keikhlasan kita melaksanakannya. Tapi kata Rasulullah, kata Allah Subhanahu wa taala, ada satu hal atau amalan yang ganjarannya lebih, bahkan tidak bisa diprediksikan, yaitu saum. Oleh karena itu Rasul pernah mengatakan, as-saumun nisfus sabri. Saum itu, puasa itu setengah dari kesabaran. Wa innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Dan balasan bagi orang yang sabar tidak lain dan tidak bukan kecuali balasannya tanpa hisab. Bisa lebih dari 700 kali, dan tergantung sejauh mana kualitas ibadah yang kita laksanakan. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, maka pesan Allah, kul bifadlillahi wa birahmatihi fabizalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un. Katakanlah wahai Muhammad, karena karunia, karena rahmat Allah, maka hendaklah mereka bergembira, bersukacita. Karunia apa? Karunia hadirnya Ramadan bagi kita semua. Maka hendaklah kita semua bergembira. Karena apa? Khairum mimma yajma'un. Karena sungguhnya karunia Allah tersebut lebih baik dari dunia yang kita kumpulkan. Sebesar apapun dunia yang kita kumpulkan, hadiramakumullah, tidak akan kita bawa menghadap Allah Subhanahu wa taala. Tapi iman dan amal soleh yang akan kita bawa menghadap Allah. Man amila solihan min zakarin aw unsa wa huwa mu'min
falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu wasamiul alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina min kulli dzamb fastaghfiruh innahu wal ghafurur rahim. Ahmaduka rabbi wa usni alaika al-khaira kullah wa ushiduka wa ushidu hamalata arshika wa malaikatak annaka antallahu wahdak la sharika lak ma asbaha bina min ni'matin aw bi ahadin min khalqik faminka wahdaka ya Allah la sharika lak wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana wa qudwatana Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man da'a bi da'watihi wastana bi sunnatihi wa jahada jihadahu ila yaumiddin. Amma ba'du, fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallahi faqad fazal muttaqun. Hadirin sidang Jumat yang berbahagia, terakhir saya ingin menyampaikan sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah dan Imam Ahmad, dan hadis ini disahihkan oleh Syekh Al-Albani. Hadis ini diriwayatkan dari seorang sahabat yang mulia yang bernama Talha bin Ubaidillah radhiyallahu anhu. Suatu saat beliau menjelaskan ada dua orang sahabat yang keduanya bersaudara di jalan Allah Subhanahu wa taala. Lalu salah seorang dari keduanya berangkat berperang dan syahid di jalan Allah Subhanahu wa taala. Sementara yang satu lagi masih diberi umur panjang hingga 1 tahun lamanya setelah saudaranya meninggal, setelah saudaranya syahid di jalan Allah. Lalu kemudian sahabat Talha bin Ubaidillah bermimpi. Di dalam mimpinya beliau melihat bahwa saudara yang kedua yang meninggal setahun kemudian ternyata diberikan kemuliaan oleh Allah Subhanahu wa taala, diangkat derajatnya, bahkan surganya, tempatnya lebih tinggi dibandingkan dari saudaranya yang syahid di jalan Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian beliau menghadap baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu menjelaskan, menceritakan kisah dalam mimpi itu. Lalu beliau, Rasulullah mengatakan, benar apa yang kau mimpikan, bahwa orang yang kedua yang meninggal setahun setelah saudaranya itu derajatnya lebih tinggi dibandingkan yang pertama, karena dia dalam setahun itu melakukan berbagai macam amal soleh, dan dia bisa melakukan amal soleh di bulan suci Ramadan. Dia melakukan berbagai macam ibadah, saum dan lain sebagainya, sehingga ibadahnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan baginda Rasulullah mengatakan, fama bainahuma ab'adu mimma bainas sama'i wal ard. Dan apa yang antara keduanya, jarak antara keduanya, kata beliau, yaitu lebih jauh daripada jarak antara langit dan bumi. Subhanallah, luar biasa. Ternyata orang yang bisa memanfaatkan bulan suci Ramadan dengan baik, melakukan berbagai macam ibadah dan amal saleh, Allah angkat derajatnya bahkan demikian tinggi dibandingkan orang-orang yang lain. Oleh karena itu, orang-orang salaf dahulu, para sahabat, para tabi'in tidak pernah menyanyiakan bulan Ramadan. Bahkan mereka berdoa 6 bulan sebelum datangnya Ramadan. Kenapa? Agar bisa disampaikan, sehingga bisa melaksanakan amal ibadah. Mudah-mudahan kita semua disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala ke bulan suci Ramadan tahun ini, dan bisa melaksanakan berbagai macam ibadah, ketaatan kepada Allah. Amin, amin ya rabbal alamin. Marilah kita akhiri dengan bersama-sama berdoa, kita bermunajat kepada Allah. Mudah-mudahan doa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, alhamdulillah hamdan syakirin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik.
Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, Tuhan yang Maha Agung, tidak tempat untuk berdoa kecuali kepadamu ya Rabb. Tidak tempat untuk berharap hanya kepadamu ya Allah. Meskipun kami sadar kami hamba-Mu yang penuh dosa dan salah. Begitu banyak dosa yang telah kami lakukan sepanjang hidup kami ya Rabb. Ya Allah, ampuni kami sekelam apapun dosa yang telah kami lakukan. Ya Allah ya Rabb, ampuni kami ya Rabb sebanyak apapun dosa yang telah kami lakukan dalam hidup ini ya Rabb. Ampuni kami ya Rabb jikalau kami belum mampu melaksanakan perintah-perintah, belum mampu melaksanakan perintah Rasul. Ampuni kami ya Allah jikalau kami belum mampu menjadi hamba-Hamba-Mu yang saleh, belum mampu menjadi anak yang saleh bagi kedua orang tua kami, belum mampu menjadi anak-anak yang saleh, belum mampu menjadi orang tua yang saleh bagi anak-anak kami, belum mampu menjadi suami pasangan yang saleh bagi istri-istri kami ya Rabb. Ya Allah ya Tuhan kami, panjangkan usia kami sehingga kami bisa merasakan nikmatnya beribadah di bulan suci Ramadan tahun ini ya Allah. Berikanlah rahmat taufik dari sisi-Mu ya Rabb sehingga kami mampu melaksanakan segala perintah, sehingga kami mampu melaksanakan amal-amal yang akan membawa kebaikan kepada kami dan keluarga kami ya Rabb. Ya Allah ya Tuhan kami, jadikanlah Ramadan kali ini Ramadan yang terbaik dalam hidup kami, dan jadikanlah kami orang-orang yang ketika bertemu denganmu ya Rabb, Engkau jadikan pertemuan yang paling indah. Ya Allah, kami sadar kami akan kembali menghadap, Engkau akan menjemput kami ya Rabb, meskipun kami tidak tahu kapan itu terjadi. Ya Allah, jadikanlah pertemuan denganmu pertemuan yang paling indah. Berikanlah husnul khatimah kepada kami semua ya Allah. Jikalau memang Kau akan menjemput kami ya Rabb, jemput kami ketika kami sedang beribadah kepadamu, jemput kami ketika kami sedang taat, sedang ruku dan sujud kepadamu. Jangan Engkau jemput kami ya Rabb ketika kami sedang bermaksiat dan sedang melakukan dosa. Hanya kepadamu lah kami berharap dan bermohon. Hanya Engkau lah yang akan mengabulkan doa-doa kami ya Allah. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Wa sallallahu wasallam ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Assalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimus salat. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salati, hayya 'alal falah. Qad qamatis shalah, qad qamatis shalah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Istawu wa'tadilu. Mohon safnya diluruskan dan dirapatkan. Istawu wa'tadilu wastaqimu sawu sufufakum fa inna tasfiyata sufuf min tamamis shalah. Allahu Akbar. Subhanakallah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin.
الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما الله أكبر سمع الله لمن حمده ربنا ولك الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق
ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما ومن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله متابا. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. استغفر الله.
wabarakatuh.